Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah sedherek sedaya para kiai, para gus ingkang sesepuh ingkang sampun hadir dalam acara rutinan naat. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan tentang sejarah. Salah satunya yang paling penting tujuannya yaitu untuk meluruskan sejarah yang selama ini beredar, yang selama ini kurang lurus. Insya Allah kita berusaha untuk meluruskan sejarah tersebut. Yang namanya ilmu memang berkembang, kita tetap mencari sumber primer, data primer yang memang harus bisa menjadi referensi untuk kedepannya membenahi sejarah dengan kali ini pembahasan sejarah tentang beberapa tokoh yang masuk atau yang nanti nasabnya sampai ke Wali Songo, atau beberapa tokoh yang memang beliau adalah keturunan dari Wali Songo. Mungkin sebelum itu saya ringkas dulu untuk awal mula perkembangan Islam menurut catatan-catatan primer dari buku-buku saya, dari buku Seng Tang, dari Pelaut Arab, dari Ibnu Khardabe, serta dari catatan Maroko, sama dari catatan Ibnu Battuta. Awal masuk Islam ke Nusantara berdasarkan sumber primer, Islam sudah hadir di Nusantara sejak abad ke-7 hingga ke-8 Masehi melalui jalur perdagangan. Beberapa bukti primer, catatan dinasti Tang Tiongkok pada abad ke-7 sampai 8, tepatnya pada 674 Masehi, menyebutkan adanya perkampungan pedagang Arab yang bermukim di wilayah pantai barat Sumatera di kota Barus. Yang kedua, catatan Pelaut Arab karya Al-Tajir abad ke-9 menggambarkan aktivitas perdagangan antara Arab, India, dan wilayah Zabai atau Sriwijaya. Yang selanjutnya catatan Marco Polo abad 1292 Masehi. Penjelajah asal Venesia ini menuliskan dalam catatan perjalanannya bahwa ia singgah di Perlak atau Aceh dan mendapati penduduk setempat telah banyak yang memeluk agama Islam. Yang selanjutnya catatan Ibnu Khardabe juga menjelaskan jalur perdagangan menuju Kepulauan Nusantara. Lalu beberapa artefak seperti batu nisan Sultan Malik As-Saleh, bukti fisik tertua dari kerajaan Islam di Nusantara berupa nisan makam Samudra Pasai pertama yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Nisan ini berangkat tahun Islam Hijriyah dengan corak seni yang mirip dengan batu nisan di Gujarat. Yang selanjutnya ada makam Fatimah binti Maimun pada tahun 1082, batu nisan tertua yang ditemukan di wilayah Jawa Leran Gresik yang membuktikan adanya komunitas muslim di pesisir sejak abad ke-11 Masehi. Pada tahap ini memang adanya kerajaan Islam, memang sudah banyak komunitas memang sebelum adanya kerajaan Islam, komunitas dari perdagangan yang semuanya pertama kali memang berlaku di pelabuhan-pelabuhan dagang, baru nanti Islam itu ke dalam. Saya singkat lagi, berdirinya kerajaan Islam pertama. Bukti primer yang paling kuat berasal dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297
di Samudra Pasai. Batu nisan tersebut menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-13 telah berdiri kerajaan Islam yang mapan di Aceh. Selain itu, yang saya bilang tadi, catatan Marco Polo yang singgah di Aceh dan mencatat adanya masyarakat muslim di sana mayoritas. Lalu catatan lagi oleh Ibnu Battuta pada tahun 1345 sampai 1346 Masehi yang mengunjungi Samudra Pasai dan menggambarkan kehidupan Islam yang berkembang pesat. Islam berkembang setelah ke Aceh, yaitu penyebaran ke Jawa. Sumber primer penting berasal dari prasasti dan batu nisan komplek makam Troloyo yang merupakan keberadaan komunitas muslim pada masa kerajaan Majapahit, dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim 1419 Masehi di Gresik. Sedangkan catatan Tiongkok dari Mahuan dalam bukunya Ying Ye Shenglan pada abad 1433 Masehi menyebutkan bahwa di pesisir Jawa terdapat 3 kelompok masyarakat. 1. Orang Tionghoa, penduduk lokal, dan orang Muslim. Ya, hal ini menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu berkembang di kota-kota pelabuhan sebelum menyebar ke pedalaman. Jadi memang Islam itu sudah berkembang dari zaman dahulu, dari abad ke-7, bukan dari era Majapahit, tapi dari abad 674 Masehi pun sudah ada pedagang Arab yang akhirnya menyebarkan agama Islam di wilayah-wilayah pelabuhan. Lanjut untuk peranan Kesultanan Demak. Sumber primer berupa naskah dan inspeksi Masjid Demak serta berita dari Portugis oleh Tom Paris pada bukunya Soma Oriental tahun 1512 sampai 1515 Masehi. Tom Paris mencatat bahwa Demak menjadi pusat kekuatan Islam di pesisir utara Jawa dan memiliki hubungan dagang yang luas. Dari Demak berkembang ke Jepara, Kudus, Pati, Pekalongan, Tegal, Cirebon hingga ke Banten. Pra penyebaran Islam ke daerah Tegal. Wilayah Tegal berada di jalur pantai utara Jawa, sehingga sangat dipengaruhi jaringan perdagangan Demak dan Cirebon. Bukti primer terdapat pada Suma Oriental. Tom Paris mencatat bahwa pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa termasuk kawasan yang berada di antara Pekalongan, Tegal hingga Cirebon sebagai wilayah yang sudah berada dalam jaringan perdagangan Islam, dan Tegal termasuk wilayah jalur pelayaran pesisir yang aktif. Sumber lain seperti Carang Satus, seperti Purwakarta Negeri, seperti sumber primer Cirebon menjelaskan walaupun tergolong sumber primer, wilayah Tegal merupakan perjalanan dakwah dari Cirebon menuju wilayah Tegal melalui para ulama dan sunan dan para wali. Lanjut untuk makam ulama yang nanti akan kita bahas, ada beberapa makam yang melegitimasi atau memperkuat jaringan-jaringan Islam di era 1500, yaitu 1. Pangeran Panggung di Panggung, yang kedua Hamengkurat Agung di Tegalarum, yang ketiga ada para Tumenggung dan Adipati Tegal Aryo Reksonogoro, terus pusara makam Datuk Pagongan, serta nisan-nisan berjirat Purnomo Sidi menyebar luas di daerah Tegal. Jadi memang sementara ini yang bernisan Purnomo Sidi itu seperti Mbah Suro Ponolawen, itu berpurnomo Sidi, Pangeran Panggung, para Adipati Tegal, termasuk komplek-komplek di Datuk, di Mbah Datuk itu ya, bukan Mbah Datuk Kafe tapi di komplek Mbah Datuk itu ya. Dulu Datuk karena para tetua di situ para utusan Demak, jadi orang Tegal biasanya nyebutnya Datuk. Kalau Datuknya wong tua tuh Datuk Kafe. Datuk Kafe ning Cirebon, itu ning Tegal yang anak-anak tok.
Ya, jadi memang di Tegal ataupun di Brebes ataupun di Pekalongan, di Pemalang sudah banyak nisan-nisan yang berjirat Purnomo Sidi, termasuk di Tegal itu sangat banyak sekali. Biasanya satu desa ada 2, ada 3, ada yang memang sudah tidak ada, tapi kebanyakan memang masih bisa kita nikmati jirat-jirat nisan tersebut, masih bisa kita lihat. Mungkin masih bisa kita teliti karena memang itu ada kaitannya dengan perkembangan Islam pada waktu tersebut. Okay. Selanjutnya ini mungkin di arsip VOC juga menjelaskan bahwa pada abad ke-17 telah mencatat Tegal merupakan daerah dengan penduduk mayoritas muslim yang memiliki masjid, penghulu, dan struktur pemerintahan Islam. Wong Landabe wis nyatet pada 1700. Jelas pemerintahan muslim itu Reksanagara semuanya kiai. Kiai Sejowijoyo, Kiai Pagungan, Kiai Popo, Kiai Kalisoka, Kiai Reksodiningrat sampai ke Reksanagara 10. Jalur penyebarannya yaitu dari Arab atau Persia, terus ke Aceh dahulu. Setelah Aceh kita ke Gresik, Demak, Pekalongan, Tegal sampai ke Cirebon. Penyebarannya bisa lewat satu jelas perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan pesantren, dakwah para ulama dan dukungan politik dari kesultanan. Lah, ini yang akan kita bahas adalah beberapa atau catatan tokoh-tokoh yang masih ada nasab atau ke atasnya bersilsilah dengan Kanjeng Sunan atau para wali yang baru saya teliti, dan memang tokoh-tokoh tersebut itu memang satu terkenal dan di buku manuskrip atau catatan juga lengkap, dan ada hanya baru 4, tapi sebetulnya banyak, cuma 4 itu nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang saya sebut 4 dulu, nanti selanjutnya nanti. Dari 4 tersebut, beliau itu memang nasabnya nyambung kepada Kanjeng para wali, para sunan. Memang para sunan itu dulu memang lewatnya perkawinan. Untuk masuk ke dalam kekeratonan atau ke suatu struktur kerajaan untuk menyebarkan agama Islam, beliau menikahi putri-putri dari para raja atau kekerabatan raja. Dan selain itu juga melalui dakwah mereka. Salah satu keturunan dari para wali adalah Pangeran Panggung. Pangeran Panggung makamnya di Panggung nggih, Kiai. Pangeran Panggung bin Pangeran Sabranglor bin Raden Fatah. Raden Fatah menikah dengan Nyai Ayu Panggung binti Sunan Ampel, jalur Sunan Ampel. Lah ini nanti yang saya sebutkan ini nanti bisa menjadi naskah atau literasi untuk penulisan di Naat, untuk data-data. Jadi nanti enak ketika kita membuka data sudah ada. Nanti tinggal kita cari nama tokoh-tokoh yang lain ya. Sementara satu Pangeran Panggung jelas beliau adalah putra dari Pangeran Sabranglor, putra dari Raden Fatah yang menikah dengan Nyai Ayu Panggung binti Sunan Ampel. Sumber primer dari ratu, sejarah ratu, dari Carang Satus, dari Purwakaca Darbanegeri, dan buku primer dari Keraton Yogyakarta, serta Sorosilah dan Werjan. Jadi itu buku-buku primer yang mencatat beliau asli sahih. Satu Pangeran Panggung. Yang kedua Hamangkurat Agung. Nah, ini tokoh yang sangat luar biasa, tokoh agung. Ketika menceritakan beliau itu memang luar biasa. Beliau adalah raja terakhir Kesultanan Mataram setelah bapaknya yaitu Sultan Agung. Dari darah beliau itu mengalir darah-darah para wali,
dari jalur Sunan Giri satu, yang kedua ada jalur dari Sunan Kalijogo, ada juga jalur dari Sunan Gunung Jati, serta langsung menyambung dari Syekh Jumadil Kubro. Jadi Hamangkurat Agung, nggih sekedap, monggo Kyai, alhamdulillah. Sehat nggih Kyai nggih? Alhamdulillah. Kita lanjut. Jadi Hamangkurat Agung ini mempunyai 4 jalur nasab dari para wali songo yang sangat luar biasa, yang akhirnya sampai kepada keturunan-keturunan beliau sampai sekarang. Yang satu, nasab beliau dari jalur Sunan Giri. Hamangkurat Agung mempunyai ibu bernama Ratu Batang atau Ratu Wetan, binti Tumenggung Upasanta Adipati Batang bin Ki Jurung Martani Panembahan Mandaraka bin Pangeran Sungip ing Sobo atau Pandemahan Kawis Guwo bin Sunan Giri II atau Sunan Dalem Syarif Zainal Abidin bin Sunan Giri utawi Raden Paku. Itu silsilah jalur Hamangkurat Agung dari jalur Sunan Giri. Yang kedua dari jalur Sunan Kalijogo. Nenek buyut Hamangkurat Agung adalah Ratu Mas Adi utawi Diah Banowati, permaisuri Panembahan Sedo ing Krapyak utawi Raden Mas Jolang, yang merupakan putri dari Pangeran Benowo Raja Pajang bin Sultan Hadiwijaya bin Ki Ageng Pengging atau Ki Kebokonongo, yang menikahi putri dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang bernama Nyai Ratu Mandoko. Dari 2 jalur ini sudah luar biasa, beliau sudah darahnya sudah ke Giri satu, yang kedua ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang ketiga, beliau juga punya darah Cirebon atau darah Kulon dari jalur Sunan Gunung Jati. Ibu Hamangkurat Agung yaitu Kanjeng Sunan atau Kanjeng Ratu Batang atau Ratu Ayu Wetan memiliki silsilah yang tersambung dengan tokoh besar Wali Songo mulai garis keturunan. Ratu Batang merupakan putri dari Tumenggung Upasanta utawi Adipati Batang. Sedangkan ibunya adalah Ratu Ayu Sakluh binti Pangeran Adipati Cirebon bin Pangeran Pesarean bin Sunan Gunung Jati. Yang selanjutnya jalur langsung ke Syekh Jumadil Kubro. Nenek buyut Hamangkurat Agung adalah Ratu Mas Hadid Diah Banowati, permaisuri Panembahan Sedo ing Krapyak yang saya ceritakan tadi, bin Pangeran Benowo binti Pangeran Benowo bin Sultan Hadiwijaya bin Ki Ageng Pengging atau Ki Kebokonongo bin Sri Mangkurung Prabu Hadayaningrat atau Jaka Sengara bin Pangeran Petak utawi bin Raden Kebungsuan atau Syarif Muhammad Kebungsuan bin Syekh Jumadil Kubro Jamaluddin Akbar. Jadi Kanjeng Hamangkurat Agung mempunyai darah 4 wali. 1 darah dari jalur Sunan Giri. Jalur Sunan Giri beliau yaitu dari ibunya. Yang kedua dari Kanjeng Sunan Kalijogo dari nenek buyut Hamangkurat Agung. Dari jalur Sunan Gunung Jati juga dari ibunya. Jalur Syekh Jumadil Kubro beliau juga dari neneknya, nenek buyutnya sama. Jadi memang Hamangkurat Agung itu punya 4 jalur sunan atau 4 jalur kesunanan atau wali songo. Yang selanjutnya yaitu mungkin ini yang jarang orang tahu atau kisi siapa ya? Ada namanya Tumenggung Manduro Rejo Tegal. Mungkin kisi siapa ya? Siapa ya? Tumenggung Manduro Rejo Tegal itu makamnya insya Allah di belakang Kelenteng Kuning atau di Hamangkurat Agung ya. Di belakang Kelenteng Kuning itu ada makam Manduro Negoro. Ya, beliau termasuk juga pepatih pada era Hamangkurat Agung. Dalam serat ratu atau sejarah ratu, beliau Tumenggung Manduro Negoro Tegal putra dari Pangeran Manduro Rejo Kaping Kalih bin Pangeran Manduro Rejo Kaping Setunggal bin Adipati Pangeran Manduro Negoro bin Ki Juru Martani
bin Pangeran Songip ing Sobo atau Panembahan Kawis Guwo bin Sunan Giri II bin Sunan Giri I atau Raden Paku. Jadi kita baru punya 3 nama. 1 Pangeran Panggung, yang kedua Hamangkurat Agung, yang ketiga Tumenggung Manduro Negoro Tegal. Ini yang orang-orang sangat sekali mungkin jarang tahu beliau itu ternyata ada di Tegal, dan catatannya ada di Sejarah Ratu. Beliau masih keturunan dari Sunan Giri, pepatih dalam Hamangkurat Agung. Yang terakhir yaitu Adipati Tegal utawi Aryo Reksonogoro. Aryo Reksonogoro 7 sampai Aryo Reksonogoro 10, 11, namun setelah itu akhirnya dihilangkan karena kita berubah jadi bangsa Indonesia. Atas niku. Dari Pangeran Aryo Adipati Reksonogoro ini saya jelaskan dulu bahwa Reksonogoro adalah Bupati Tegal. Jadi runtutan zaman dulu itu yang kemarin waktu itu kita bahas di Dukuwaru, bahwa Reksonogoro dalam serat Babat Tanah Jawi utawi Serat Dalem merupakan adik dari Arya Martalaya. Setelah adanya Reksonogoro turunlah Reksonogoro 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Dari 1 sampai ke 5 atau 6, 1 sampai 6 itu memang bukan dari keturunan Kanjeng Sunan atau para wali. Tapi dari 7 Pangeran Aryo Reksonogoro 7 sampai 10 atau 11 beliau itu masih darah dari Hamangkurat Agung. Jadi kita runut dari 11 sampai ke 7, berarti kita ambil yang 7 saja, karena yang 8, 9, 10 itu ngintil karena anak-anaknya nggih, taksi keturunan nggih, dan terus ngintil. Jadi kita ambil dari Aryo atau Pangeran Haryo Adipati Reksonogoro 7 Bupati Tegal, Adipati Tegal. Pangeran Haryo Adipati Reksonogoro 7 bin Pangeran Adipati Reksonogoro 6 yang menikah dengan putri dari Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro kaping setunggal. Ini yang orang-orang Tegal dilupakan. Pangapunten, kita selalu menggebu-gebukan yang namanya Pangeran Purboyo. Saya sempil lagi, kita selalu menggebu-gebu tentang Ki Gede Sebayu. Sudah, tapi kita tidak menggebu-gebu yang namanya Hamangkurat Agung. Hamangkurat Agung itu Raja Mataram, sedulur. Raja Mataram, tapi namanya hampir dihilangkan oleh Tegal. Dia baru wisata ziarah pun baru-baru tahun kemarin, dari dulu tidak. Masuk ke wisata daerah aja ya baru-baru kemarin saja, maksudnya tahun-tahun kemarin. Hamangkurat Agung itu putra dari Sultan Agung, tapi namanya saja hampir dihilangkan. Pendopo Ki Gede Sebayu, alun-alun Ki Gede Sebayu, apa Ki Gede Sebayu, Bal Ki Gede Sebayu, apa Ki Gede Universitas Ki Gede Sebayu. Hamangkurat Agung tidak disentil, sedulur sedaya, ngapunten. Beliau itu putra dari Sultan Agung, cucu dari Raja Diraja utawi Panembahan Senopati. Nama beliau hampir hilang, namun para sejarawan dan yang didukung oleh Kanjeng Keraton Kesunanan Surakarta yang senantiasa ke Tegal untuk ziarah, nyekar, gantos kelambu, suro mauludan, yang akhirnya menjadi suatu budaya di Tegal, yang akhirnya menggugah hasrat para sejarawan bahkan masyarakat untuk bisa menguri-nguri kembali makam Hamangkurat Agung. Tapi Tegal sendiri, kenapa nama Hamangkurat Agung itu tidak besar? Itu PR satu untuk kita sedoyo, yang kedua untuk pemerintah daerah, yang ketiga ya untuk lembaga-lembaga termasuk NAA tersebut. Bagaimana kisah bisa nanti suatu masa atau suatu waktu itu bisa kita ayo membesarkan nama Hamangkurat Agung, biar masyarakat Tegal itu
tahu sinten niku Hamangkurat Agung. Dudu ngertine Hamangkurat Agung mateni 6.000 ulama. Aduh, Masya Allah, ngertine elek etok apike beli ngerti. Padahal dari Hamangkurat Agung ada 4 sunan atau 4 wali yang ada dalam darah diri beliau. Baru kemarin saya lihat ada pendopo Hamangkurat Agung itu aja dari Kanjeng Bupati Entu Susmono. Kalau ndak, mungkin ndak Bupati Entu Susmono, mungkin sekarang pendoponya masih pendopo Ki Gede Sebayu. Saya juga bersyukur beliau almarhum Kanjeng Ki Entu Susmono bisa sedikit membangunkan atau membesarkan nama Hamangkurat Agung sebelum beliau wafat. Itu yo. Bismillah, semoga naat kita bareng-bareng bisa terus menyuarakan dan membesarkan nama Hamangkurat Agung sehingga masyarakat Tegal bisa melek, bisa paham. Kiki lho Raja Mataram ning Tegal, ora usah maring Imogiri, ora usah maring kota gede, ning Tegal wae ono. Ning Tegal itu ada Raja Mataram Hamangkurat Agung. Di Solo ndak ada, adanya di kota gede dan Imogiri dan di Tegal. Kita itu harusnya bersyukur dan bangga punya Raja Mataram yang dimakamkan di Tegal Arum. Yang kedua tadi yaitu Pangeran Panggung, itu juga namanya hilang. Saya juga tidak tahu politik apa waktu itu sampai menghilangkan nama-nama besar tersebut. Jelas beliau itu cucuk dari Sunan Ampel, bukunya ada, manuskripnya ada, terlihat jelas bisa dibaca. Namun silsilah beliau juga tidak nampak di Tegal. Saya juga berharap Mas Naat juga nanti bisa membesarkan 4 nama tersebut yang akhirnya menjadi mayoritas atau suatu nama yang menjadi suatu sejarah yang nyata, sejarah yang memang tertulis dalam manuskrip, bukan cerita pitutur, namun memang ada, makamnya ada, nisanya ada dan tercatat dalam manuskrip. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, saya lanjut lagi dari Tumenggung atau Adipati Tegal Aryo Reksonegoro 7. Nanti ada 8, 9, 10. Saya ulangi, Pangeran Aryo Adipati Reksonegoro 7, Adipati Tegal bin Pangeran Adipati Reksonegoro 6 menikah dengan putri dari Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro kaping setunggal bernama Bendoro Raden Ayu Adipati Reksonegoro 6. Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro bin Pangeran Aryo Mangkunegoro bin Amangkurat Jawi bin Susunan Pakubono Setunggal bin Hamangkurat Agung. Darah Aryo Reksonegoro utawi Adipati Tegal mengalir dari darah Hamangkurat Agung. Beliau mewarisi juga darah dari jalur Sunan Giri, dari jalur Sunan Kalijogo, dari jalur Sunan Gunung Jati, bahkan dari jalur langsung Syekh Jumadil Kubro. Dari Reksonegoro atau Adipati Tegal atau Pangeran Aryo Reksonegoro 7, Pangeran Aryo Reksonegoro 8, Pangeran Aryo Reksonegoro 9, 10, bahkan 11 yang akhirnya dihilangkan. Beliau dan keturun-keturunannya atau putra-putranya Cicit Canggawari, beliau masih mewarisi darah dari Hamangkurat Agung, dari Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro kaping setunggal bin Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro bin Amangkurat Jawi bin Susunan Pakubono Setunggal bin Hamangkurat Agung, yang jalurnya ke satu jalur Sunan Giri, yang kedua ke jalur Sunan Kalijogo, yang ketiga ke jalur Sunan Gunung Jati, dan jalur langsung ke Syekh Jumadil Kubro. Ini nama-nama besar Kyai. Ngapunten sedaya-sedayipun Gus. Niki Reksonegoro itu namanya hilang malah.
ini yang paling aneh dalam sejarah Tegal. Reksonegoro itu adalah tumenggung kedua setelah Arya Martoloyo. Tapi namanya hilang. Padahal manuskripnya anak siji. Tertulis di Serat Keraton Jogja, serat dalam. Tapi bisa ning Tegal hilang lah kasing kenal Reksonegoro ki aku jane bingung. Makam Haryo Adipati Reksonegoro 6 sampai 11 sampai nanti akhirnya ada yang menikah dengan Kanjeng Kardina itu makamnya di depan Hamangkurat Agung. Ada tulisan namanya Adipati Reksonegoro. Nah, yang sebelah kanan adalah Reksonegoro 6, 7 dan 8 beserta garwa. Yang sebelah kiri adalah 9, 10, 11 dan beserta garwa, serta ada makamnya Eyang Kardinah beserta suami Arya Reksonegoro. Ini adalah sejarah, makamnya ada, manuskripnya ada, tulisannya ada. Namun Tegal sendiri, masyarakat Tegal tidak mengenal, tidak mengetahui, bahkan tidak menguri-nguri. Saya tidak menyalahkan, tapi karena kurangnya ilmu atau kurangnya seseorang itu mempelajari, dan waktu itu mungkin banyak politik rasis yang ingin dia berkuasa, ya beliau menulis sejarah-sejarah yang jare-jare didadekno sejarah, jare-jare dipercaya, jare-jare diusungkan jadi sesuatu sejarah. Ini mungkin salah satu kebangkitan Tegal. Saya kawula alit, namun kadang aku pengen nangis, aja nangis aku lagi di syuting. Aku kepengen nangis. Ngapunten enggak kada. Iya. Kiai Gede Sebayu itu tercatat dalam Serat Valentin pada era 1700. Beliau 1682 sebagai tumenggung Pemalang. Namun sejarahnya beliau tidak ada di Tegal. Yang kedua Pangeran Purbaya, yang jelas-jelas beliau itu Pangeran Purbaya itu ada 4. Setunggal ada namanya Panembahan Purbaya 1, Berputra Purbaya 2, ada lagi Purbaya 3 dan Purbaya 4. Makam beliau ada di Panembahan Purbayan Yogyakarta. Saya sebenarnya pengen nangis sekelas Hamangkurat Agung be masyarakat beli ngertine mateni 6.000 ulama jare-jare. Pangeran Panggung be beli ngertine Pangeran Panggung Habib, Mbah bin Bahabud bin Asegab bin Yahya nyong beli ngerti. Ya Allah ya Rabbi, sejarahnya sudah jelas dulur sedoyo, manuskripnya ada, bisa dicari monggo. Beliau adalah putra dari Pangeran Sabranglor. Beliau putra dari Raden Fatah yang menikah dengan anak dari Sunan Ampel. Bisa ning Tegal dadi Habib nyong bingung. Ya Allah sedulur, Masya Allah, Masya Allah. Laka buku Indonesia jadi kayak mumet ada kayak lah ini kayak pusing. Masya Allah, ini semoga menjadi kebangkitan Tegal untuk menjaga dan melestarikan sejarah nyata, sejarah yang memang real, yang memang meluruskan, yang memang bersumber dari data primer. Yang ketiga itu ya Manduronegoro, memang saya lumrah karena beliau adalah bupati dan namanya kurang dikenal. Karena Manduronegoro itu memang Bupati, jadi memang tidak viral seperti Kanjeng Pangeran Panggung, Kanjeng Hamangkurat Agung ataupun Arya Reksonegoro. Jadi tidak apa-apa, lumrah memang catatan itu memang harus dicari nggih para kiai nggih sepuh nggih. Jadi kesimpulan data saya setelah penelitian memang baru 4 yang terbukti dan nyata menurut sumber primer dari beberapa buku. Pertama yaitu Kanjeng Pangeran Panggung, makam di Panggung. Beliau mempunyai sanad ke Kanjeng Sunan Ampel
dari Pangeran Sabranglor, dari Raden Fatah yang menikahi putri dari Sunan Ampel. Yang kedua adalah Raja Mataram terakhir, raja keempat, yaitu Hamengkurat Agung, putra dari Sultan Agung yang mewarisi nasab dari Kanjeng Jalur Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, bahkan langsung menyambung ke Syekh Jumadil Kubro. Yang ketiga ada Kanjeng Patih atau Manduro Tumenggung Manduro Negoro di Tegal. Beliau nasabnya masuk ke Kanjeng Sunan Giri lewat mbahnya yaitu Ki Juru Martani. Makamnya ada di belakang Kelenteng Kuning, di Hamengkurat Agung. Nah, yang keempat yaitu Adipati Reksonegoro 7 atau Bupati Tegal, dari Reksonegoro 7 sampai Reksonegoro 10 dan 11, dan keturunan Reksonegoro, karena Reksonegoro 7 itu bin Reksonegoro 6 yang punya istri dari Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro Setunggal, bin Pangeran Haryo Mangkunegoro, bin Amangkurat Jawi, bin Sunan Pakubono Setunggal, bin Hamengkurat Agung. Beliau mewarisi darah Hamengkurat Agung dan serta juga mewarisi darah Kanjeng Sunan yang saya paparkan tadi, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan langsung nasab ke jalur Syekh Jumadil Kubro. Jadi sementara ini yang memang data real fakta menurut data primer 4, saya ulangi lagi, 1 Pangeran Panggung, 2 Hamengkurat Agung, 3 Tumenggung Manduro Negoro Tegal, dan yang keempat Adipati Reksonegoro 7 sampai 10 dan 11 itu makamnya ada di Pesarean Hamengkurat Agung. Di sebelah kanan dan sebelah kiri ada tulisan kerabat Adipati Haryo Reksonegoro. Nah, mungkin cepat secekap semanten kula Raden Aditya Budi Saputra nyuwun pangapunten ingkang kathah, kula nggih samangke wonten acara ngapunten sejarah niku berkembang, kula matur malih bahwa saya tidak tidak serta-merta menghasut panjenengan sedaya untuk percaya dengan saya, karena kadang 1 tambah 1 itu ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, tapi kita berusaha agar 1 ditambah 1 sama dengan kali, sama dengan 2, angger sami lurus, sami-sami belajar, dan masyarakat juga sami. Kalau panjenengan sedaya niku pengin dadi meluruskan sejarah Tegal, sumangga dadi sejarawan, sumangga mencari manuskrip seperti saya, mencari manuskrip sumangga silahkan. Kalau ingin meluruskan sejarah Tegal, kita sharing, panjenengan gadah buku primer, saya punya buku primer, monggo sharing sama saya. Den, saya punya buku primer, monggo sharing ke rumah saya. Den, saya punya data yang bagus, silahkan sharing sama saya. Kita bareng-bareng untuk meluruskan sejarah Tegal. Ngoten nggih, para kiai, para sepuh, para gus, ngapunten ingkang kathah menawi kula kathah kalepatan ingkang matur, kalepatan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku bagus saya juga jelas ada beserta keturunan Kiai Kalisoka. Tinggal nanti kita cari dalam arti runtut siapakah nama Pangeran Purbaya. Bisa jadi beliau itu Kiai Kalisoka yang jelas memang sesepuh dari Kalisoka, atau bukan. Tapi kalau Mbah Kalisoka atau Kiai Kalisoka adalah Tumenggung Reksonegoro 4 Bupati Tegal dengan nama lain yaitu Kiai Kalisoka. Kiai Kalisoka itu punya anak banyak, nanti buku babunya tidak saya bawa. Jadi beliau punya anak banyak yang nanti menurunkan keturunan-keturunan di kabupaten dan kota Tegal. Itu namanya Kiai Kalisoka atau Mbah Kalisoka. Mbah Kalisoka binnya yaitu bin Reksonegoro 3, Reksonegoro 3 bin Reksonegoro kaping setunggal. Niku, jadi silsilah Kiai Kalisoka itu bin Reksonegoro 3
bin Reksanegara 1. Nah, kalau Reksanegara 1 punya anak 2, yang satu adalah Reksanegara 2 Kiai Pagungan, yang ketiga Reksanegara 3 atau Kiai Popo. Lah, Kiai Popo ini atau Reksanegara 3 ini yang nanti menurunkan Kiai Kalisoka, utawi yang menurunkan Trah Tumenggung, yaitu Tumenggung Kiai Reksanegara 4 Bupati Tegal, atau nama lain dengan Kiai Kalisoka. Jadi Kiai Kalisoka itu, Mbah Kalisoka itu sebenarnya sudah dari dulu ada nggih, Mbah Kalisoka nggih. Cuman lama kelamaan Mbah Kalisoka itu jadi Pangeran Purbaya, asumsi dari pitutur masyarakat. Setelah itu jadi Syekh Abdul Ghaffar. Setelah itu binnya ngapunten banyak berseliweran menurut pitutur bin Panembahan Senopati, padahal makamnya di Panembahan Purbaya Yogyakarta. Setelah itu diganti menjadi bin Sultan Agung, padahal makamnya juga di Jogja, di Panembahan Purbaya. Selanjutnya lagi bin Pakubono I, itu juga makamnya di Jogja. Jadi sementara ini memang kita harus berbenah tentang Pangeran Purbaya. Kita harus sadar diri dalam arti merenungi. Kita juga berusaha, masyarakat juga harus berusaha. Kalau panjenengan sedoyo, saya sampaikan lagi, pengin meluruskan sejarah Tegal yang bener and leres, monggo dipadosi manuskripun, kita diskusi sing kepenak, sing ayem, sing seduluran, ben sami-sami nglurusaken sejarah Tegal ingkang lurus, terutama ingkang Pangeran Purbaya menika. Sementara ini yang kita dapatkan bahwa Mbah Kalisoka utawi Kalisoka adalah Tumenggung Reksanegara 4, dan itu memang ada manuskripnya nggih, dulur nggih, sedaya nggih. Dan tidak ada kaitannya dengan Pangeran Purbaya atau Syekh Abdul Ghaffar atau yang lainnya, ndak ada. Nggih, ndak ada. Ndak, kalau Kiai Kalisoka itu tidak masuk ke Amangkurat Agung karena beliau adalah putra dari Reksanegara 3, putra dari Reksanegara Setunggal. Yang tertulis dalam Babat Tanah Jawi bahwa beliau adalah adik dari Martoloyo. Nah, mengatakan saya pun nggih. Jadi memang Mbah Kalisoka itu sudah zaman dulu sudah ada namanya Mbah Kalisoka, dan namanya pun Kiai Kalisoka, dan manuskrip pun sama namanya Kiai Kalisoka. Beliau menjabat sebagai Tumenggung Reksanegara 4 Bupati Tegal dengan gelar namanya Tumenggung Kertoyudo. Nah, niku. Beliau saya sampaikan berulang kali putra dari Tumenggung Reksanegara 3 bin Kiai Tumenggung Reksanegara 1. Jadi Mbah Kalisoka, Kiai Kalisoka atau Tumenggung Kertoyudo itu satu orang dan tidak ada kaitannya dengan yang namanya Pangeran Purbaya, ngapunten, terus Syekh Abdul Ghaffar atau nada-nada suara-suara atau pitutur yang berseliweran selama ini. Nah, dan makam beliau pun jelas di Kalisoka bersama putranya yaitu Kiai Reksanegara 5. Nah, ngoten Reksadiningrat. Ngoten Kiai ngapunten nggih. Tinggal bagaimana tadi saya bilang perenungan dari para masyarakat bahwa apa yang mereka percaya memang harus dipertanggungjawabkan. Apa yang harus dipertanggungjawabkan, mereka harus bisa mengeluarkan atau memamerkan atau menunjukkan manuskrip primer Pangeran Purbaya yang dikatakan Makatan. Nggih, tanggung jawabnya itu saja sudah, Kiai. Jadi kalau ngomong-ngomong itu tidak selesai. Jadi tanggung jawab masyarakat, khususnya masyarakat Kalisoka atau beberapa masyarakat yang mengakui bahwa makam Pangeran Purbaya di Kalisoka, tanggung jawabnya harus bertanggung jawab. Satu, yang tadi bilang, yaitu menunjukkan, memamerkan dan membuat diskusi naskah primer atau manuskrip primer bahwa Pangeran Purbaya itu ada di Kalisoka. Paling tanggung jawabnya itu, ya. Bangkitkan kembali, atau paling tidak kita mengawali dengan
apa paling tidak ada kunjungan ataupun kita hadir, kita ziarah ke Arab Surga. Baik bagi yang ada di sini 7, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Jadi kita harus melacak sana. Paling tidak kita bedakan ya. Ya, itu wajib. Ya, artinya setelah kita mendengarkan dari apa yang tadi dipaparkan oleh Raden Hadid, paling tidak kita bisa menyambangi sekaligus kita ziarah, menentukan bahwa oh ternyata tulisan dengan fakta yang ada di lapangan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus berlapang dada atau positive thinking dengan adanya informasi. Jangan kita telan mentah, sekalipun yang kita telan itu mentah. telan mentah. Karena kayak apapun yang dibutuhkan adalah tadi bukti primer atau data dukung yang lain. Sehingga ketika kemudian misalkan kita katakan Ki Hafid itu bukan turunan, itu bukan keturunan, tapi bukan keturunan. Ini kan tidak kemudian diterima mentah. Lah, saya ini keturunan kok gitu. Nah, kita cari bersama-sama. Gitu. Jadi untuk membuktikan atau semakin memperkuat dari apa yang selama ini kita yakini. Ya. Contoh kecil lagi, ini yang kemarin juga terjadi di Batang gitu kan ya. Di Batang itu ada Mbak Gringsing, sementara itu Mbak Gringsing yang ada di sana waktu Blonos yang diyakini bahwa itu adalah Mbak Gringsing, makamnya Mbak Gringsing. Kemarin saya sampaikan, padahal kalau yang sesuai dengan peta sejarah di Debong itu ada nisan Mbak Gringsing. Gitu. Saya sampaikan kepada Naat Batang kemarin ketika saya di Wonosobo bahwa Mas, kalau sampai mau kita ikut andil, itu caranya yang pertama keluarganya itu harus menerima dulu bahwa ini berita yang menarik dan berita yang barangkali sampai belum tahu makam yang sesungguhnya. Bukan berarti kami itu akan memurah-murah, tetapi kami justru akan memberikan satu saya sampaikan edukasi bahasanya mau ada kuburan gitu saya. Ini kan ada kuburan. Jadi petilasan yang sebenarnya biar sampai juga tahu, karena begini, tidak mesti yang namanya kuburan atau makam ataupun nisan wali ini makamnya di desa ini, tidak mesti. Itu. Jadi terima dulu. Kalau kemudian keluarga mau menerima serta legowo, ini malah hukuman untuk keluarga. Ketika ternyata makamnya yang asli di sana. Dan di situ wong lidah Jawa makam padahal makom dibaca makam. Kan jadi padahal makom itu tempat, itu bisa jadi tempat persinggahan saja. Itu petilasan cara Jawa. Sehingga makamnya sebenarnya di mana? Itu yang semestinya harus kita yang harus kita cari. Kalau memang seperti itu, nanti undang saya, undang DPC Naat Kabupaten Tegal, Naat Tegal Raya, kemudian difasilitasi oleh PW, DPW Naat Jawa Tengah. Bismillah. Tapi catatannya harus legowo dulu. Orang mungkin gitu. Saya sampaikan itu. Seperti yang ini misalkan Mbah Purboyo, itu jangan apatis dulu. Karena ini juga baru satu, gitu kan? Satu buku. Gitu. Satu narasumber dan satu buku. Tapi kalau yang dibuat oleh mereka yang tidak punya landasan
dasar buku primer ya, saya kira itu tadi hanya berupa dongeng. Karena itu Mas Seli, Kang Seli, sampai harus bisa menggali, tidak harus menerima secara full, secara keseluruhan tidak, tetapi justru ini penguat untuk kita menggali sebenarnya bahwa Purbaya ini siapa dan dimana. Ketika misalkan ayat tadi Loksor baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 ternyata kan sampai 10. Nah, ternyata Mbah Purbaya di sini itu Mbah Purbaya siapa? Sekarang Kalisoka sudah oke. Kali itu tinggal nanti bagaimana ketika sudah oke sampai misalkan bisa menggali kembali apa, kemudian barangkali ada yang punya referensi buku yang jadi catatan beliau, kayak Mas Jami itu kan juga beana dengan saya. Jadi saya sampaikan, ya monggo kita bareng-bareng aja lah, nggak apa-apa. Bareng-bareng. Saya termasuk penguasa Purbaya. Iya. Sangat berkuasa, orang-orang nggak boleh. Sama. Dan pada situ, kok nggak sampai. Ya, itu saya sampaikan bahwa ayo bersama-sama. Saya tidak akan orang bukan, tidak akan membongkar juga bukan, kalau bongkar terlalu dalam, terlalu hebat. Ini, iya, kita perlu untuk meluruskan. Ketika kemudian ternyata Mbah Purbaya itu benar adanya yang di Kalisoka, ya berarti kan lebih kuat gitu. Kira itu kurang lebihnya, monggo kita nanti bisa cari-cari waktu. Ya,